Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah sebelumnya, Nuruddin Ali dan gadis budak Anis Al-Jalis yang melarikan diri dengan menaiki kapal menuju kota Baghdad, di mana pada saat yang sama para pengawal Sultan Basrah mengobrak-abrik rumah Nuruddin untuk menangkapnya, namun gagal dan kembali ke istana dengan tangan hampa. Sementara itu, Nuruddin dan gadis itu terus berlayar dengan angin yang tepat di belakang, sampai mereka tiba dengan selamat di kota Baghdad. Dan kapten berkata kepada mereka, "Ini adalah kota Baghdad, dan ini kota di mana keamanan harus didapat. Musim dingin dan esnya telah berlalu pergi, dan musim semi telah datang dengan mawarnya." Maka Nuruddin segera mendarat. Dia dan gadis itu memberi kapten 5 dinar. Berjalan sedikit sampai ketetapan takdir telah membawa mereka di antara taman, dan mereka tiba di suatu tempat yang disapu dengan bersih, dengan bangku di sepanjang dinding dan kendi yang digantung berisi air. Di atasnya ada teralis yang terbuat dari bulu dan tongkat yang melindungi seluruh jalan, dan di ujung atasnya ada gerbang taman, tapi dalam keadaan yang terkunci. "Demi Allah," serga Nuruddin kepada gadis itu, "tempat ini benar-benar menyenangkan." Dan dia menjawab, "Ya tuanku, ayo kita duduk dulu di bangku ini untuk beristirahat sebentar." Maka setelah mereka mencuci muka dan tangan mereka berdua duduk di bangku taman itu. Udara yang berhembus dengan sepoi-sepoi di antara pepohonan yang rindang membuat mereka tertidur setelah lelah dengan perjalanan kapal. Sebelum menginjak lebih jauh, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ataupun yang masih belum. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan tinggalkan komentar agar channel ini bisa berkembang lebih baik, karena setiap dukungan Anda akan membuat saya makin bersemangat untuk mengupdate kisah-kisah terbaru dari kisah 1001 malam. Kita lanjutkan ceritanya. Jadi begini, taman di mana mereka berdua tertidur di sana adalah taman yang disebut Taman Kesenangan, dan di dalamnya terdapat sebuah pavilion yang disebut Pavilion Gambar milik Khalifah Harun Ar-Rasyid yang akan dikunjunginya manakala hatinya sedang sedih. Di pavilion ini, istana itu memiliki 80 jendela di sisinya dan lampu gantung bersusun 4 tingkat, sedangkan di tengah-tengah ruangan terdapat lampu gantung besar yang terbuat dari emas. Ketika Khalifah masuk, dia akan memerintahkan kepada para pelayan untuk membuka kisi-kisi yang menerangi kamar, dan dia akan meminta Ishaq bin Ibrahim untuk bernyanyi yang merdu sampai hati dan pikiran Sultan pulih. Jadi begini, penjaga taman itu adalah orang yang sangat tua, dan dari waktu ke waktu dia mengamati bahwa ketika dia sedang pergi untuk suatu urusan, orang-orang sering bersenang-senang di sekitar gerbang taman dan membuat kotoran di depan gerbang itu, di mana hal itu membuatnya sangat marah luar biasa. Tetapi dia berusaha bersabar sampai suatu hari ketika Khalifah datang ke taman itu. Dia mengeluhkan hal itu kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid yang berkata, "Siapapun yang kamu temukan berada di pintu taman, lakukan yang sebaiknya menurutmu terbaik untuk menjaga agar taman itu tidak dijarah." Dia secara kebetulan saat itu dia berkesempatan untuk pergi keluar dan menginap pada hari itu juga, dan sesampainya di gerbang taman, dia mendapati keduanya yang sedang tertidur pulas di bangku di depan gerbang. Mereka tertidur hingga tak menyadari kedatangan penjaga taman, dan ketika Ghafar Ibrahim melihat keduanya, dia terkejut. "Demi Allah," katanya, "semoga tak menimbulkan masalah. Mereka tidak tahu bahwa Khalifah sudah memberiku izin untuk membunuh siapapun yang mungkin tertangkap di pintu taman. Tetapi aku akan membuat suara berisik agar lain kali mereka tak mendekati pintu taman." Kemudian dia mengambil potongan pelepah kelapa dan menghampiri mereka. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk membaringkan pelepah di atas mereka agar mereka terbangun oleh suara berisik. Ketika itu dia berbicara pada dirinya sendiri, "Hai Ibrahim, apakah engkau mau memukuli mereka sedangkan engkau tidak mengetahui masalahnya? Mungkin mereka orang asing atau musafir dan takdir yang menuntun mereka ke sana. Aku akan membuka dan melihat mereka." Maka diangkatlah gamis yang menutupi wajah mereka dan berkata, "Mereka adalah pasangan yang tampan, tak pantas kalau aku harus memukulinya." Kemudian dia menutupi wajah mereka kembali dan menggosok kaki Nuruddin sampai kemudian pemuda itu terbangun dan melihat seorang lelaki tua dengan penampilan yang bersahaja sedang menggosok-gosok kakinya. Nuruddin merasa malu dan menariknya lalu duduk.
Kemudian dia meraih tangan Ibrahim dan menciumnya. Kata orang tua itu, "Wahai anakku, dari mana asalmu?" "Ya tuanku," jawab Nuruddin, "kami adalah orang asing." Dan air mata mulai mengalir di matanya. "Wahai anakku," kata Ibrahim, "ketahuilah bahwa Rasulullah telah mengajari kita untuk bersikap ramah kepada orang asing. Bangkitlah nak, dan masuklah ke taman, dan hiburlah dirimu dan tenangkan hatimu." "Wahai tuanku," kata Nuruddin, "untuk siapa taman ini?" Dan dia menjawab, "Oh, ini milikku nak, aku mewarisinya dari keluargaku." Jadi tujuan dari Ghafar Ibrahim mengatakan demikian adalah untuk membuat mereka merasa nyaman dan membujuk mereka agar mau masuki taman. Maka Nuruddin berterima kasih kepadanya dan bangkit. Dia dan gadis itu mengikutinya sampai masuk ke dalam taman. Mereka masuk melalui pintu gerbang yang berkubah seperti sebuah galeri, dan dengan tanaman yang merambat yang menggantung di sisinya berisi buah-buahan seperti anggur dengan berbagai warna. Kemudian mereka melewati di bagian bawah dahan yang menggantung seperti teralis dan mendapati mereka sudah berada di dalam taman. Ini adalah taman yang luar biasa. Ada berbagai macam pohon dan buah-buahan yang tumbuh secara terpisah, diiringi alunan suara kicauan burung di ranting pepohonan. Karena musim semi telah tiba dan tempat itu berseri-seri dengan kecerahannya, sementara gemericik aliran sungai dengan hembusan angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Ibrahim membawa mereka masuk ke pavilion dan mereka takjub akan keindahannya yang mengingatkan Nuruddin akan hiburannya di masa lalu dan berkata, "Demi Allah, ini adalah tempat yang menyenangkan." Kemudian mereka duduk dan Ghafar Ibrahim menyiapkan makanan di hadapan mereka. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Setelah itu Nuruddin pergi ke salah satu jendela berjeruji dan memanggil gadis itu untuk menikmati keindahan pepohonan yang syarat dengan segala jenis buah-buahan. Kemudian dia berpaling ke penjaga pintu dan berkata kepadanya, "Wahai Ghafar Ibrahim, apakah kamu tidak minum di sini? Karena orang-orang di sini tidak minum ya kalau sudah makan." Maka Ghafar Ibrahim segera membawakannya air yang manis dan sejuk. Tetapi dia berkata, "Ini bukan jenis minuman yang kuinginkan." Mungkin kau menginginkan anggur?" "Benar ya Ghafar, aku berlindung atas nama Allah darinya. Sudah 13 tahun sejak aku terakhir melakukan ini, karena Nabi SAW mengutuk peminum yang memeras penjualnya dan kurirnya." "Shh, dengarkan dua kata dariku," kata Nuruddin. "Katakan," jawab Ibrahim. "Jika," kata Nuruddin, "keledai malang itu yang dikutuk, akankah bagian dari kutukan itu akan menimpamu?" "Sepertinya tidak begitu," jawab orang tua itu. Lalu kata Nuruddin, "Jadi ambillah dinar ini dan 2 dirham ini dan naik ke atas keledai. Berhentilah jauh dari toko anggur. Panggil orang pertama yang kamu lihat membeli minuman keras dan katakan kepadanya, 'Ambil 2 dirham ini untuk dirimu sendiri, dan dengan dinar ini belikan aku sedikit anggur, kemudian taruh di atas keledai.' Jadi engkau tidak menjadi pemeras anggur atau pembelinya ataupun kurirnya, sehingga tak ada bagian dari kutukan yang akan menimpamu." Mendengar ini, Ghafar Ibrahim tertawa dan berkata, "Demi Allah, wahai anakku, aku tak pernah melihat seorang pun yang lebih gila daripadamu, atau mendengar yang lebih manis dari ucapanmu." Maka Ghafar melakukan apa yang diminta oleh Nuruddin yang mengucapkan terima kasih dan berkata, "Kami berdua sekarang bergantung padamu dan sudah menjadi kewajibanmu untuk memenuhi keinginan kami. Jadi, bawa kami ke sini apa yang kami butuhkan." "Hai anakku," jawabnya, "di situ mentega. Dan itu adalah ruang penyimpanan yang disediakan untuk Amirul Mukminin. Jadi masuklah dan ambil apa yang kamu mau, karena ada di atas dan di atas sana ada apa yang kamu inginkan." Nuruddin kemudian memasuki dapur dan menemukan di dalamnya bejana emas dan perak, juga kristal dengan segala jenis permata. Dia kagum dan senang dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia mengambil apa yang dia butuhkan dan menyalakannya, lalu menuangkan anggur ke dalam cangkir dan gelas anggur. Sementara Ghafar Ibrahim membawakan mereka buah-buahan dan bunga-bunga serta tumbuhan aromatik. Kemudian Ghafar Ibrahim mundur dan duduk menjauh dari mereka. Sementara mereka minum dan bersukaria sampai anggur menguasai mereka, sehingga pipi mereka memerah dan mata mereka berkilau dan rambut mereka acak-acakan. Kemudian Ibrahim berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang membuatku duduk terpisah dari mereka? Mengapa aku tidak mau duduk dengan mereka? Kapan lagi aku bisa bersama dengan orang-orang muda yang cantik dan tampan seperti mereka?"
Kemudian dia menghampiri dan duduk di sudut meja, dan Nuruddin berkata kepadanya, "Oh tuanku, hidupku untukmu, marilah dan duduklah bersama kami." Maka dia segera duduk di dekat mereka, dan Nuruddin mengisi cangkir dan berkata kepadanya, "Minumlah agar kau tahu rasanya." "Tuhan melarangnya," jawabnya. "Aku belum melakukan hal seperti itu selama 13 tahun ini." Nuruddin tidak memaksanya, tetapi meminum cangkirnya sendiri dan menjatuhkan dirinya ke tanah berpura-pura mabuk. Lalu ketika gadis itu melihatnya, dia berkata, "Oh Ghafar Ibrahim, lihatlah bagaimana dia selalu seperti itu." "Oh gadisku," jawabnya, "apa yang membuatnya sakit?" "Ini adalah bagaimana dia selalu memperlakukanku," katanya. "Dia minum sebentar lalu tertidur dan meninggalkanku sendirian tanpa ada yang menemaniku di atas cangkirku. Lalu aku bernyanyi untuk siapa saat dia minum." "Waduh, bagaimana ini?" kata Ghafar. "Ini tidak baik." Kemudian dia menatapnya dan mengisi cangkir lalu berkata kepadanya, "Aku mohon demi hidupku untuk tidak menolakku, tapi ambillah cangkir ini dan minumlah untuk menghibur hatiku," kata Anis Al-Jalis. Maka Ghafar segera mengambil dan meminumnya, lalu mengisi cangkir kedua dan meletakkannya sambil berkata, "Ya tuanku, masih ada yang tersisa untukmu." "Demi Allah, aku tak bisa mengambil itu," jawabnya. "Apa yang telah saya minum sudah cukup untukku." "Ayolah," katanya, "engkau memang harus meminumnya." Maka dia memanggil cangkir dan meminumnya, dan gadis itu mengisinya lagi dengan cangkir ketiga, yang kemudian diambil lagi dan akan diminum. Ketika terlihat, Nuruddin berguling-guling dan duduk tegak, lalu membuka matanya dan berseru, "Hai Ghafar Ibrahim, ada apa ini? Apakah aku tak salah lihat? Bukannya tadi kau menolak dan mengatakan, aku sudah tidak melakukan hal seperti ini selama 13 tahun. "Demi Allah," jawabnya tersipu malu. "Ini salahnya, bukan milikku." Nuruddin tertawa dan mereka duduk lagi untuk berpesta. Tetapi gadis itu menoleh kepada Nuruddin dan berbisik kepadanya, "Oh tuanku, minumlah dan jangan memaksanya, dan aku akan menunjukkan padamu beberapa permainan dengannya." Kemudian dia mulai mengisi cangkir tuannya dan cangkirnya sendiri, dan demikian mereka melakukannya dari waktu ke waktu. Sampai kemudian Ibrahim memandang mereka dan berkata, "Pertemanan yang baik macam apa ini? Tuhan melaknat orang rakus yang menyimpan cangkir itu untuk dirinya sendiri. Mengapa kau tidak memberiku minum, hai saudaraku? Apakah ini yang namanya sopan santun?" Mendengar ini mereka tertawa sampai mereka jatuh ke belakang. Kemudian mereka minum dan tak berhenti berpesta pora sampai lewat sepertiga malam. Lalu kata gadis itu, "Oh Ghafar Ibrahim, dengan izinmu aku akan bangkit dan menyalakan salah satu lilin ini." "Lakukan," jawabnya, "tapi cahayanya jangan lebih dari satu." Maka dia bangkit berdiri dan dimulai dengan satu lilin hingga menyalakan semuanya 80 lilin, lalu duduk lagi. Kemudian Nuruddin berkata, "Wahai Ghafar Ibrahim, apa yang bisa aku bantu? Bolehkah aku menyalakan salah satu lampu ini?" "Lampu," jawabnya, "jangan ganggu aku lagi, itu giliranmu." Maka dia bangkit dan menyalakan lampu satu demi satu sampai dia menyalakan 8 lampu, dan istana tampak menari dalam gemerlapnya. Mengutip ucapan Ghafar yang telah sedemikian mabuk, "Ternyata kalian berdua lebih berani dariku." Kemudian dia bangkit dan membuka semua kisi-kisi, kemudian duduk lagi, dan mereka jatuh ke pesta pora dan melafalkan bait-bait syair sampai tempat itu ramai dengan kegembiraan mereka yang berisik. Khalifah Harun Ar-Rasyid pada saat itu sedang duduk di salah satu jendela istananya yang menghadap ke sungai Tigris. Di bawah cahaya bulan, dia melihat kilau lilin dan lampu yang dipantulkan di permukaan sungai. Lalu ia mengangkat matanya dan menyadari bahwa itu berasal dari taman istana yang sedang dalam kilauan cahaya. Maka dia memanggil Ja'far Al-Barmaki dan berkata kepadanya, "Wahai wazir, apakah kota Baghdad telah diambil dariku dan engkau belum memberitahuku?" "Apa maksud tuanku?" kata Ja'far. "Jika Baghdad tidak diambil dariku," lanjut Khalifah, "pavilion gambar tak akan diterangi dengan lampu dan lilin. Juga jendela-jendela itu tidak akan terbuka. Keluarlah, siapa yang berani melakukan ini kecuali kekhalifahan telah diambil dariku," kata Ja'far dengan anggota tubuhnya yang gemetar. "Siapa yang memberitahu bahwa pavilion itu diterangi dan jendelanya terbuka?" "Kesini dan lihat itu," jawab Khalifah. Maka Ja'far mendekat ke jendela dan melihat ke arah taman, di mana dia melihat pavilion
yang menyala dengan cahaya di kegelapan malam, dan berpikir bahwa ini mungkin karena seizin penjaga untuk kepentingannya sendiri. Maka Ja'far terpikir untuk membuat alasan untuknya. Kemudian dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, Ghafar Ibrahim sudah menyampaikan kepada saya minggu lalu. Oh Tuanku Ja'far, saya ingin menyunat anak-anak saya selama Anda dan Amirul Mukminin masih berkuasa." "Apa yang kamu inginkan?" tanyaku. Dan dia berkata, "Mintakan izin kepada Khalifah agar aku bisa mengadakan perayaan di pavilion." Jadi aku berkata kepadanya, "Ya sudah, lakukanlah. Sunatlah mereka dan aku akan menemui Khalifah dan memberitahunya, sehingga dia melakukannya sedangkan aku lupa memberitahumu." "Oh Ja'far," kata Khalifah, "kamu telah melakukan 2 pelanggaran terhadapku. Pertama, kamu tidak memberitahuku, dan yang kedua, karena kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan. Karena sebenarnya dia memberitahumu, mengisyaratkan permintaan untuk sejumlah kecil uang darimu untuk membantu membiayai acaranya, sedangkan engkau tak memberinya dia apa-apa atau memberitahuku." "Ya Amirul Mukminin," jawab Ja'far, "aku benar-benar lupa." "Demi kebaikan nenek moyangku," kata Khalifah kembali, "aku tidak akan melewatkan sisa malam ini kecuali bersamanya, karena dia adalah orang yang saleh yang bergaul dengan para tetua agama dan para fakir. Tak diragukan lagi, mereka sekarang berkumpul dengannya, dan mungkin saja doa salah satu dari mereka bisa menguntungkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Lagi pula, kehadiranku pasti akan menguntungkannya dan dia akan membuatnya senang." "Ya Amirul Mukminin," bantah Ja'far, "ini sudah larut malam dan acara mereka sudah hampir selesai." "Tak masalah," jawab Khalifah, "aku harus dan aku akan pergi menemui mereka." Ja'far terdiam, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Khalifah bangkit dan membawa serta Ja'far dan Masrur si Qasim. Mereka bertiga menyamar sebagai pedagang dan meninggalkan istana, berjalan melewati jalan-jalan sampai mereka tiba di taman. Khalifah pergi ke gerbang dan mendapati sedang terbuka. Dia terkejut dan berkata kepada wazir, "Lihat Ja'far, bagaimana Ghafar Ibrahim membiarkan pintu gerbang itu terbuka sampai tengah malam begini. Ini sangat bertentangan dengan kebiasaannya." Kemudian mereka masuk dan berjalan terus sampai mereka tiba di bawah pavilion. Kemudian Khalifah berkata, "Hai Ja'far, aku ingin melihat mereka secara langsung sebelum aku bergabung dengan mereka, agar aku bisa melihat apa yang mereka lakukan. Karena sampai sekarang aku belum mendengar suara atau nama fakir miskin yang disebutkan." Kemudian dia melihat sekeliling dan melihat ada pohon kenari yang tinggi, lalu berkata kepada Ja'far, "Aku akan memanjat pohon ini karena cabang-cabangnya mendekati jendela, sehingga aku bisa melihat ke dalamnya." Maka Khalifah segera menaiki pohon itu dan memanjatnya dari cabang ke cabang sampai dia mencapai dahan yang melintasi salah satu jendela. Sesampainya di atas, dia duduk dan melihat ke dalam jendela itu, di mana dia melihat seorang wanita muda dan seorang pria muda yang tampan dan cantik. Dan di samping mereka duduklah Ghafar Ibrahim dengan cangkir di tangannya dan berkata, "Wahai putri cantik, minum tanpa musik tak ada artinya." Kemudian Khalifah melihat ini, nadi kemarahan mulai keluar di antara matanya. Kemudian dia turun dan berkata kepada wazir, "Hei Ja'far, tak pernah aku melihat orang saleh yang melakukan hal seperti itu. Apa kau sudah naik ke atas pohon dan melihatnya sendiri? Jangan sampai bahaya dari orang saleh lolos darimu." Maka Ja'far memanjat dan bingung mendengar kata-kata ini dan melihat ke dalam, di mana dia melihat Nuruddin, seorang gadis, dan Ghafar Ibrahim dengan cangkir di tangannya. Demi melihat pemandangan ini, dia memastikan kehancuran dan bergegas turun lalu berdiri di depan Amirul Mukminin yang berkata kepadanya, "Hai Ja'far, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita orang yang bisa melihat bentuk-bentuk luar dari tata cara mereka." Ja'far tak dapat memberikan jawaban atas kebingungan yang berlebihan, dan Khalifah melanjutkan, "Aku heran bagaimana bisa orang-orang ini datang ke sini. Siapa yang mengizinkan mereka masuk ke pavilionku? Tetapi ketampanan dan kecantikan dari pemuda gadis itu tak pernah kulihat sebelumnya." "Kamu benar ya Amirul Mukminin," jawab Ja'far, berharap itu bisa menenangkannya. Kemudian kata Khalifah, "Hai Ja'far, ayo kita berdua naiki cabang itu yang menghadap ke arah jendela, agar kita bisa menghibur diri dengan melihatnya." Maka mereka berdua memanjat pohon dan melihat ke dalam. Mendengar Ibrahim berkata, "Oh Nona, aku telah mengesampingkan kelemahanku dengan meminum anggur. Tetapi ini tak sepenuhnya lezat tanpa suara senar yang merdu." "Itu sudah pasti," jawab Anis Al-Jalis.
Jika kita punya alat musiknya, kegembiraan kita pasti akan lengkap. Ketika Ghafar Ibrahim mendengar apa yang dikatakan di situ, kemudian Ghafar bangkit dan Khalifah berkata kepada Ja'far, "Aku heran apa yang akan dia lakukan." "Aku tidak tahu," jawab Ja'far. Kemudian Ibrahim keluar dan kembali dengan membawa kecapi. Dan ketika Khalifah melihatnya, dia mengetahuinya karena Ishak yang sang pendamping yang membawanya. "Demi Allah," katanya, "jika gadis itu menyanyi dan suaranya buruk, aku akan menggantungmu, kalian semua. Tapi jika dia bernyanyi dengan baik, aku akan maafkan mereka dan akan menggantungmu." "Semoga Allah mengabulkan dia bernyanyi suaranya buruk," kata Ja'far. "Mengapa begitu?" tanya Khalifah. "Karena," jawab Ja'far, "jika kamu menggantungi kami semua, kami akan saling menemani." Khalifah tertawa mendengar ucapan Ja'far. Kemudian gadis itu mengambil kecapi dan menyetemnya, lalu memainkan sebuah irama yang membuat semua hati merindukannya. Ia menyanyikan sebuah bait-bait syair dan suaranya sangat merdu. "Demi Allah," kata Khalifah, "itu bagus sekali wahai Ja'far. Tak pernah dalam hidupku aku mendengar suara yang begitu mempesona." "Sepertinya," kata Ja'far, "murka Khalifah telah pergi darinya." "Ya," kata Khalifah, "sudah selesai." Kemudian mereka turun dari pohon dan Khalifah berkata kepada Ja'far, "Aku ingin masuk dan duduk bersama mereka, dan aku ingin mendengar gadis itu bernyanyi di hadapanku." "Ya Amirul Mukminin," jawab Ja'far, "jika kamu masuk mereka akan sangat menyukainya. Namun akan menjadi masalah karena Ghafar Ibrahim pasti akan mati ketakutan." "Hai Ja'far," kata Khalifah, "kau harus mengajariku cara agar aku bisa berkenalan dengan mereka tanpa mereka mengetahui siapa sebenarnya aku." Kemudian mereka berjalan menuju tepian sungai Tigris. Dan Khalifah teringat kejadian di mana saat itu datang seorang nelayan yang berdiri memancing di bawah jendela pavilion pada beberapa waktu sebelumnya. Khalifah yang saat itu berada di pavilion memanggil Ghafar Ibrahim dan berkata kepadanya, "Suara apa yang kudengar di bawah jendela itu?" "Itu suara nelayan yang sedang memancing," jawabnya. Dan Khalifah merintahkannya untuk turun dan melarang mereka pergi ke sana, dan para pelayan dilarang menangkap ikan di sana. Namun malam ini seorang nelayan bernama Karim yang kebetulan lewat dan melihat gerbang taman sedang terbuka, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ini pasti lupa dikunci, aku akan memanfaatkannya dan akan mancing di sana." Maka dia segera masuk dengan membawa alat pancingnya. Tetapi ketika berhasil melemparkan jalannya saat Khalifah datang sendiri dan berdiri di belakangnya, lalu memanggilnya dan berkata, "Hai Karim." Ketika nelayan itu mendengar namanya dipanggil, dia berbalik dan melihat Khalifah. Dia gemetar di seluruh tubuhnya dan berseru, "Ya Amirul Mukminin, saya melakukannya bukan untuk melecehkan peraturan itu, tapi karena kemiskinan dan kesusahan yang membawaku pada apa yang kau lihat ini." Kata sang Khalifah, "Kau bisa lemparkan jalamu atas nama aku." Mendengar ini nelayan senang dan pergi ke tepian lalu melemparkan jalannya, lalu menunggu sampai jalannya menyebar dan sepenuhnya tenang, lalu ia menariknya dan menemukan di dalamnya berbagai jenis ikan. Khalifah senang dan berkata, "Oh Karim, lepaskan pakaianmu." Maka dia menanggalkan pakaian dari wol kasar dengan tambalan di 100 tempat dan penuh dengan kutu dan turban yang tak dibuka selama 3 tahun. Kemudian Khalifah melepas jubah dan mantelnya serta 2 rompinya dan berkata kepada nelayan, "Ambil ini dan pakai." Kemudian Sultan mengenakan pakaian dan sorban milik penelayan itu, lalu mengikat talinya di dagu di sekeliling di bagian bawah wajahnya. Kemudian dia berkata kepada nelayan itu, "Lanjutkan pekerjaanmu." Kemudian dia mencium kaki Khalifah dan berterima kasih padanya. Baru saja Khalifah selesai berbicara ketika kutu mulai merayap di atas kulit Khalifah, dan dia terjatuh untuk menangkapnya di leher dengan tangan kanan dan tangan kirinya, lalu melemparkan tarinya. Sementara itu dia berteriak, "Hei nelayan, celakalah engkau! Betapa banyak kutu di pakaianmu ini." "Oh tuanku," jawabnya, "mereka mungkin mengganggumu pada awalnya, tetapi nggak sampai seminggu berlalu kamu tidak akan merasakan mereka atau memikirkan mereka." Khalifah tertawa mendengar jawaban nelayan itu dan berkata kepadanya, "Haruskah aku membiarkan baju ini begitu lama di tubuhku?" Lalu jawab si nelayan, "Nanti engkau akan terbiasa ya Amirul Mukminin." Khalifah hanya tertawa mendengar kata-kata ini dan nelayan itu segera berlalu pergi.
Kemudian Khalifah mengambil sekeranjang ikan dan meletakkan rumput kecil di atasnya, lalu membawanya ke Ja'far yang sudah berdiri di hadapannya. Ja'far mengira bahwa itu adalah si Karim, si nelayan. Ia terkejut dan berkata, "Hei Karim, apa yang membawamu kemari? Pergilah demi hidupmu, karena Khalifah ada di taman malam ini, dan jika dia melihatmu, kamu akan kehilangan kepalamu." Mendengar ini, Khalifah hanya tertawa, dan Ja'far segera mengenalinya dan berkata, "Benarkah engkau adalah tuan kami Khalifah?" "Ya Ja'far," jawabnya, "dan kau adalah wazirku dan aku datang ke sini bersamamu, namun kau tidak mengenalku. Jadi bagaimana mungkin Ghaffar Ibrahim bisa mengenaliku, sedangkan dia dalam keadaan mabuk? Tetap di sini sampai aku kembali." "Aku mendengar dan aku patuh," jawab Ja'far. Kemudian Khalifah pergi ke pintu pavilion dan mengetuk dengan pelan. Ketika mendengar suara ketukan, Nuruddin berkata, "Hei Ghaffar Ibrahim, ada seorang mengetuk pintu." "Hei, siapa yang ada di pintu?" teriak Ghaffar. Khalifah menjawab, "Ini aku Ghaffar." "Siapa kamu?" tanya Ghaffar. "Aku Karim, sang nelayan," lanjut Khalifah. "Aku dengar kau sedang ada yang menemani, jadi aku kesini membawakanmu ikan segar." Ketika Nuruddin mendengar kata ikan, dia senang sekali. Dia dari gadis itu berkata kepada Ibrahim, "Oh tuanku, bukalah pintunya dan biarkan dia masuk membawa ikan itu buat kita." Maka Ghaffar segera membuka pintu dan Khalifah masuk dengan menyamar sebagai seorang nelayan, lalu memberi hormat kepada mereka. Kata Ibrahim, "Masuklah, kami ingin melihat ikanmu." Maka sang Khalifah menunjukkan itu kepada mereka dan terlihat ikan itu masih hidup dan bergerak. Lalu gadis itu berseru, "Wahai tuanku, ini memang ikan segar, bisakah ini digoreng?" "Demi Allah ya majikanku," jawab Ibrahim, "kau benar." Kemudian Ghaffar berkata kepada Khalifah, "Hei nelayan, mengapa kau tak bisa membawakan kami ikan yang sudah digoreng? Pergi sekarang, goreng dulu dan bawakan untuk kita." "Ini akan dilakukan segera," jawab Khalifah. Mereka berkata, "Cepatlah." Maka Khalifah segera pergi, berlari dan mendekati Ja'far lalu berteriak, "Hei Ja'far." "Ini aku ya Amirul Mukminin," jawabnya. "Mereka mau ikannya digoreng," kata Khalifah. "Ya Amirul Mukminin," jawab Ja'far, "berikan padaku biar aku yang akan menggorengnya untuk mereka." "Di tepi sungai?" tanya Khalifah. "Tak ada yang merogenya kecuali saya, dengan tangan saya sendiri." Maka dia pergi ke gubuk penjaga di mana dia menemukan semua yang dia butuhkan, bahkan untuk garam dan kunyit dan lain-lain. Kemudian dia meletakkan ikan itu di atas wajan dan memanaskannya di atas tungku, lalu menggorengnya. Setelah selesai, dia meletakkannya di atas daun pisang dan mengumpulkan beberapa lemon dari taman, membawa piring itu ke pavilion dan meletakkannya di depan mereka. Kemudian Nuruddin, gadis itu, serta Ibrahim maju dan makan ikan itu. Setelah itu mereka mencuci tangan mereka dan Nuruddin berkata kepada Khalifah, "Wahai nelayan, kamu telah melakukan layanan sambutannya luar biasa malam ini." Kemudian Nuruddin memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mengambil 3 dinar pemberian Sanjar kepadanya dan berkata, "Wahai nelayan, permisi, demi Allah seandainya aku mengenalmu sebelum musibah yang akhir-akhir ini menimpaku, insya Allah aku pasti akan menghapus pahitnya kemiskinan darimu. Tapi anggap saja ini sebagai itikat baik dariku." Kemudian dia memberikan dinar itu kepada Khalifah yang kemudian mengambilnya dan menciumnya. Sebenarnya satu-satunya keinginan Khalifah melakukan semua ini adalah demi mendengar gadis itu bernyanyi. Maka dia berkata kepada Nuruddin, "Oh tuanku, engkau telah memberiku hadiah yang banyak, tetapi aku mohon dengan karunia besarmu agar engkau membiarkan gadis ini menyanyi, agar aku dapat mendengarnya." Maka Nuruddin berkata, "Oh Anis Al-Jalis," ya jawabnya. Dan dia berkata, "Hidupku adalah untukmu, nyanyikan sesuatu untuk kami demi nelayan ini, karena dia ingin mendengar suaramu." Kemudian gadis itu mengambil kecapi dan memetik senar menyanyikan sebuah syair yang cukup merdu di telinga Khalifah. Mendengar ini sang Khalifah gelisah dan begitu emosional sehingga ia gembira yang berlebihan, dan ia berseru, "Demi Allah, ini indah sekali, demi Allah itu bagus, demi Allah itu bagus sekali." Kemudian kata Nuruddin, "Dia adalah hadiah bagimu, hadiah dari orang yang murah hati, yang bertobat bukan dari pemberiannya, dan yang tidak akan pernah mencabut hadiahnya." Kemudian dia melompat berdiri dan mengambil gamis yang lepas, lalu melemparkannya ke atas nelayan itu dan memintanya untuk menerima gadis itu dan pergi. Tetapi dia menatapnya dan berkata, "Oh tuanku, apakah engkau akan pergi tanpa perpisahan? Jika memang harus demikian, setidaknya tetaplah sampai aku mengucapkan selamat tinggal dan memberitahukan masalahku." Nuruddin menjawab,
Kau berkata, kesedihan dan tangisan hanya untuk sementara. Apa yang akan kamu lakukan ketika engkau terputus dariku? Tanyakan itu pada orang yang selamat, jawabku. Kata gadis itu, engkau telah memberikan aku kepada Karim. Minatnya berlipat ganda dan sangat menyedihkan baginya untuk memisahkan kita. Maka nelayan itu berkata kepada Nuruddin, wahai tuanku, sesungguhnya gadis itu berkata bahwa engkau telah melanggar tuannya dan pemiliknya. Nuruddin berkata, siapa yang kau langgar dan siapa yang memiliki klaim atasmu? Demi Allah, wahai nelayan, jawab Nuruddin, ada cerita langka yang aku alami dengan gadis ini. Khalifah berkata kepadanya, ya tuanku Nuruddin, jelaskan kepadaku masalahmu lebih detail. Maka dia menceritakan keseluruhan ceritanya dari awal sampai akhir. Dan Khalifah berkata kepadanya, kemana kau akan pergi sekarang? Bumi Allah itu luas, jawab Nuruddin. Lalu sahut sang Khalifah, aku akan menulis surat untukmu untuk dibawa ke Sultan Muhammad bin Sulaiman Az-Zaini, yang ketika dia membacanya, dia tidak akan pernah menyakitimu. Siapa yang pernah mendengar tentang seorang nelayan yang menulis surat kepada Sultan? Tanya Nuruddin. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Benar, jawab sang Khalifah, tapi aku akan beritahumu alasannya. Ketahuilah bahwa dia dan aku dulu belajar di sekolah yang sama, di bawah satu guru. Bahkan saya adalah pengawasnya. Sejak saat itu, keberuntungan telah memilihnya dan dia menjadi seorang sultan. Sementara Allah telah menakdirkanku dan menjadikanku seorang nelayan. Namun apapun yang aku minta darinya, dia akan melakukannya. Bahkan meskipun aku harus meminta 1000 bantuan dalam sehari kepadanya, dia pasti akan memenuhinya. Ketika Nuruddin mendengar ini, dia berkata, baguslah, tulislah agar aku bisa melihat. Maka Khalifah mengambil pena dan tempat tinta. Kemudian ia menulis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Harun Ar-Rasyid putra Al-Mahdi kepada Yang Mulia Muhammad bin Sulaiman Az-Zaini yang aku kasihi dengan bantuanku dan menjadikan gubernurku untuk memastikan wilayahku. Pembawa amanat ini adalah Nuruddin bin Fadel bin Hasan sang wazir. Segera setelah mereka sampai ke tanganmu, bersediakah engkau meninggalkan martabat sultanmu dan memberikannya kepadanya? Dan aku pastikan engkau tidak akan menentang perintahku. Wassalam. Kemudian dia memberikan surat itu kepada Nuruddin, yang mengambilnya lalu menciumnya. Lalu ia menuruh surat itu diserbannya dan segera berangkat dalam perjalanan menuju kota Basrah. Segera setelah dia pergi, Ghafar Ibrahim menoleh kepada Khalifah dan berkata kepadanya, hei nelayan jahat, engkau hanya membawakan kami beberapa ikan, dan kau juga sudah mendapat 3 dinar darinya. Dan sekarang apa engkau akan mengambil gadis itu juga? Ketika Khalifah mendengar ini, dia berteriak kepadanya, memberi isyarat kepada Masrur yang segera bergegas ke arahnya. Beberapa waktu sebelumnya, Ja'far telah mengirim salah satu tukang kebun ke penjaga pintu istana untuk mengambil setelan pakaian kerajaan untuk Amirul Mukminin. Kemudian dia pergi dan kembali dengan setelan itu, lalu memberi hormat dan salam di hadapan Khalifah dan menyerahkannya kepadanya. Kemudian dia membuang pakaian yang dia kenakan dan mendandani dirinya sendiri dengan pakaian yang dibawa oleh tukang kebun itu, yang membuat Ghafar Ibrahim keheranan. Sambil menggigit kukunya dengan kebingungan ia berseru, apakah saya sedang bermimpi? Oh Ghafar Ibrahim, kata Khalifah, bagaimana keadaanmu setelah aku melihat semuanya? Mendengar ini, Ghafar mendadak pulih dari mabuknya. Kemudian ia menjatuhkan dirinya ke tanah. Khalifah memaafkannya dan merintahkannya membawa gadis itu ke istana, di mana dia menugaskannya untuk menempatkan sebuah penginapan terpisah dan pelayan yang memenuhi kebutuhannya. Khalifah berkata kepadanya, ketahuilah bahwa kami telah mengirim tuanmu menjadi sultan di Basrah, dan insya Allah kami akan berimu gaun kehormatan dan engkau akan segera kembali bersamanya. Sementara itu Nuruddin terus berjalan sampai dia mencapai kota Basrah. Ketika dia kembali ke istana dan berteriak keras, Sultan mendengarnya. Lalu Sultan memanggilnya, dan ketika dia sampai di hadapannya, dia memberi hormat dan salam di depannya. Kemudian menurunkan surat amanat itu dan memberikan kepadanya. Sultan melihat bahwa surat amanat itu adalah tulisan tangan Khalifah. Kemudian dia bangkit dan mencium surat itu 3 kali. Kemudian membacanya dan berkata, aku mendengar dan mentaati Tuhan dan Amirul Mukminin. Kemudian dia memanggil 4 kodi dan amir untuk melepaskan diri dari jabatan sultan. Ketika itu datanglah Wazir Mu'in bin Sawah. Sultan memberinya surat Khalifah dan dia membacanya. Kemudian Wazir Mu'in merobeknya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam mulutnya, lalu mengunyahnya dan memuntahkannya. Dia murka dan berseru, keluarlah, seru Sultan, apa yang aku lakukan?
"Demi hidupmu ya Tuan kami Sultan," jawab Mu'in. "Orang ini belum pernah melihat khalifah atau wazirnya. Tapi dia adalah burung tiang gantungan. Dia hanya seorang penipu licik yang memalsukan lembar kosong dengan tulisan tangan khalifah dengan menulis keinginan sendiri di surat itu. Seorang khalifah pasti tak akan mengirimnya untuk mengambil kesultanan darimu tanpa mandat dari kerajaan dan segel yang dilampirkan padanya. Juga dia pasti akan mengirimkan bersamanya seorang pengurus rumah tangga atau wazir. Tapi dia kesini datang sendirian dan surat itu tak mungkin datang dari seorang khalifah. Tak akan pernah. Apa yang harus dilakukan?" kata Sultan. "Serahkan dia padaku," jawab wazir. "Aku akan mengirimnya untuk bertanggung jawab atas seorang bendahara di kota Baghdad. Jika apa yang dia katakan benar, mereka akan membawakan kita segel surat-surat kerajaan dan ijazah penobatan. Namun jika tidak, dia akan membayar semua hutang kesakitan yang telah saya terima." Ketika Sultan mendengar kata-kata wazir, dia berkata, "Bawa dia." Maka Mu'in membawa Nuruddin ke rumah sendiri dan berteriak kepada pelayannya, lalu melemparkannya ke bawah dan memukulinya sampai dia pingsan. Kemudian dia memasang belenggu besi di kakinya dan memasukkannya ke dalam penjara. Lalu ia memanggil penjaga penjara yang bernama Salim dan berkata kepadanya, "Hai Salim, bawa orang ini dan lempar dia ke salah satu sel bawah tanah di penjara dan siksa dia siang dan malam." "Aku mendengar dan aku patuh," jawabnya. Kemudian kepala penjara membawa Nuruddin ke penjara bawah tanah dan memasukkannya, lalu mengunci pintunya. Kemudian Salim minta menyapu bangku di belakang pintu dan berbaring di atasnya permadani kulit untuk tempat tidur Nuruddin. Selain itu, dia juga melepaskan belenggu dan memperlakukannya dengan baik. Wazir setiap hari ke penjara dan memintanya untuk terus memukulinya, tetapi dia tidak melaksanakan perintah itu. Dan tanpa sepengetahuan wazir, dan itu terus terjadi hingga 40 hari lamanya. Dan pada hari ke-41 datanglah hadiah dari khalifah, yang ketika Sultan melihatnya itu membuatnya senang. Kemudian dia berkonsultasi tentang hal itu dengan wazirnya, yang salah satunya berkata, "Hadiah ini ditunjukkan untuk Sultan yang baru." Lalu kata Mu'in, "Kita seharusnya membunuhnya saat pertama kali dia datang." Dan Sultan berkata, "Benar, kau mengingatkanku padanya. Pergilah ke penjara dan jemput dia. Biar aku sendiri yang akan memenggal kepalanya." "Aku mendengar dan aku patuh," jawab Mu'in. "Dengan izinmu aku akan membuat pernyataan di kota. Barang siapa ingin melihat pemenggalan Nuruddin Ali bin Fadl bin Hasan, silakan pergi datang ke istana. Maka rakyat tua dan muda akan keluar untuk melihatnya. Dan aku akan memuaskan hatiku dan mempermalukan orang-orang yang iri kepadaku. Seperti yang kau inginkan," jawab Sultan. Kemudian wazir keluar dengan gembira dan memerintahkan kepala polisi untuk membuat pernyataan tersebut. Ketika orang-orang mendengar pernyataan itu, mereka semua berduka dan menangis. Bahkan anak-anak kecil di madrasah dan para pedagang di kios-kios, juga beberapa orang bergegas berlarian untuk menyaksikan pemandangan itu. Sementara yang lain pergi ke penjara dan berpikir untuk menemaninya. Pada saat itu wazir datang ke penjara dengan diiringi oleh 10 orang budak yang bersenjata. Lalu penjaga bertanya kepadanya, "Apa yang kamu cari, oh tuanku wazir?" "Bawakan aku Nuruddin ke tiang gantungan," jawab wazir. Dan penjaga penjara itu berkata, "Dia sedang dalam kondisi yang lemah tuanku, karena saya telah memukulinya berkali-kali." Kemudian Salim masuk ke penjara untuk menjemput Nuruddin. Penjaga penjara melepaskan pakaian bersihnya dan menggantinya dengan 2 pakaian kotor, lalu membawanya menghadap wazir. Ketika sampai di hadapan wazir, Nuruddin menatapnya dan mengetahui sebagai musuh yang menginginkan kematiannya. Dengan berlinang air mata, dia berkata kepadanya, "Apa kau sudah merasa aman dengan takdir?" "Wahai wazir," lanjutnya, "ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaksanakan apa yang sudah Dia tetapkan." "Oh Ali," jawab wazir, "apa kau pikir aku akan takut dengan kata-katamu ini? Ketahuilah bahwa hari ini aku akan memenggal kepalamu meski di hadapan ke seluruh penduduk Basrah, dan biarkan hari-hari melakukan apa yang mereka mau. Aku tidak peduli. Aku juga tak peduli dengan peringatanmu. Aku tak akan mengendurkan niatku untuk menghabisimu hari ini juga." Kemudian dia memerintahkan pelayannya untuk membawa Nuruddin dan meletakkannya di punggung seekor keledai. Kemudian mereka melanjutkan dengan membacakan pernyataan di hadapan Nuruddin. Ini adalah hukuman terkecil dari mereka yang memaksakan kepada Sultan dengan surat palsu.
dan mereka mengaraknya berkeliling kota Basra hingga mereka sampai di bawah jendela istana. Kemudian mereka membuatnya berlutut di tempat eksekusi, dan kepala daerah mendatanginya dan berkata, "Ya Tuanku, aku hanyalah seorang budak yang menjalankan perintah. Jika engkau memiliki keinginan, maka beritahu aku agar aku dapat memenuhinya, karena sekarang masih ada sisa hidupmu." Tetapi sampai Sultan memberikan isyaratnya dari jendela istana, maka Nuruddin hanya menundukkan wajahnya dan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para penduduk yang menyaksikan itu menangis sedih dan meratapi Nuruddin, dan kepala desa itu bangkit lalu membawakannya sebotol air. Tetapi wazir memukul botol itu dari tangannya dan memecahkannya. Lalu dia berteriak kepada Algojo dan memintanya untuk memukul kepala Nuruddin. Maka Algojo melanjutkan dengan mengikat mata Nuruddin, sementara orang-orang berteriak menentang wazir, dan terjadilah keributan besar dan perselisihan di antara mereka. Pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara derap kaki kuda dengan diiringi awan debu yang membesar membumbung memenuhi udara. Ketika Sultan yang sedang duduk di istana melihat ini, dia berkata kepada pengawalnya, "Pergi dan lihat apa arti awan debu itu." "Nanti saja tuanku, setelah kita memenggal kepala orang ini," jawab Mu'in. Tetapi Sultan berkata, "Jangan, tunggu dulu sampai kita tahu ada apa di sana." Awan debu tersebut adalah iring-iringan pasukan pengawal yang dipimpin oleh Ja'far al-Barmaki, wazir khalifah, dan alasan kedatangannya adalah, jadi begini, Khalifah Harun ar-Rasyid telah melewati 30 hari lamanya tanpa mengingat kejadian Nuruddin Ali bin Hasan, dan tidak ada yang mengingatkannya akan hal itu. Sampai suatu malam ketika dia melewati kamar Anis al-Jalis, dia mendengar suara tangisan yang melafalkan syair berikut di suara yang rendah dan merdu. "Citramu selalu ada di hadapanku, meskipun engkau jauh sekali, dan lidahku tak sanggup memanggilmu," yang tangisannya semakin berlipat ganda. Ketika Khalifah membuka pintu dan memasuki kamar, lalu mendapati Anis al-Jalis menangis. Ketika dia melihat kedatangan Khalifah, dia bersimpuh dan mencium kakinya 3 kali dan mengulangi ayat-ayat berikut. "Oh, engkau yang murni dari garis keturunan bangsawan dan ditinggikan dalam kelahiranmu, hai pohon cabang yang subur, hai semua ras yang tidak ternoda. Saya teringat akan janji yang Anda buat. Oleh karunia kemuliaan Anda, Tuhan melarang Anda melupakannya atau menahan anugerah yang telah diberikan." Kata Khalifah, "Siapa engkau?" Dan dia menjawab, "Aku adalah Anis al-Jalis, hadiah dari Nuruddin Ali bin Hasan, dan aku mendambakan pemenuhan janjimu untuk mengirimkanku kepadanya dengan jubah kehormatan. Karena aku sekarang sudah di sini 30 hari tanpa merasakan tidur." Kemudian Khalifah memanggil Ja'far dan berkata kepadanya, "Wahai Ja'far, sudah 30 hari sejak itu dan kita belum mendapat kabar tentang Nuruddin Ali bin Hasan, dan aku takut jika Sultan telah membunuhnya. Tapi demi nyawaku dan para leluhurku, jika ada sedikit saja rasa sakit yang menimpanya, aku akan mengakhiri yang menjadi penyebabnya, meskipun dia adalah orang yang paling aku sayangi. Jadi ini adalah keinginanku agar kau segera berangkat ke Basrah dan bawakan aku berita tentang sepupuku Muhammad bin Sulaiman Az-Zaini dan bagaimana dia berurusan dengan Nuruddin. Dan pastikan kau memberitahu sepupuku sejarah pemuda itu dan bagaimana aku mengirimnya kepadanya dengan suratku. Dan jika engkau menemukan bahwa Sultan telah melakukan selain dari perintahku, tangkap dia dan Wazir Mu'in bin Sawah, lalu bawa mereka ke kemari. Karenanya kau harus segera menemukan mereka. Engkau juga jangan terlalu lama tinggal di jalan daripada aku yang akan memenggal kepalamu." "Aku mendengar dan aku patuh," jawab Ja'far, dan segera bersiap dan berangkat ke Basrah dan sampai tiba pada waktunya. Dan ketika Wazir Ja'far melihat kerumunan, dia bertanya apa yang terjadi, dan diberitahu oleh masyarakat setempat apa yang telah terjadi dengan Nuruddin Ali, di mana ia cepat-cepat pergi ke Sultan dan memberi hormat kepadanya, lalu mengenalkan diri dengan tugas langsung dari Khalifah dalam kasus kecurangan yang menimpa Nuruddin dan untuk menghancurkan siapa saja yang menjadi penyebabnya. Kemudian ia menangkap Sultan dan wazirnya, lalu membaringkannya di bangsal dan memerintahkan untuk membebaskan Nuruddin. Kemudian wazir menobatkannya sebagai Sultan dan mendudukannya di singgasana menggantikan Muhammad bin Sulaiman Az-Zaini. Setelah Ja'far tinggal 3 hari di kota Basrah, dan pada pagi hari keempat Nuruddin menoleh kepadanya dan berkata,
aku rindu kepada Amirul Mukminin." Kemudian kata Ja'far kepada Muhammad bin Sulaiman, "Bersiaplah, karena kita akan sholat subuh dan bawa kuda ke kota Baghdad." Dan dia menjawab, "Aku mendengar dan aku patuh." Maka mereka sholat subuh dan berangkat. Semuanya juga dibawa serta Wazir Mu'in bin Sawah yang mulai menyesali perbuatannya. Nuruddin berkendara di sisi Ja'far dan mereka terus berjalan tanpa henti sampai mereka tiba pada waktunya di kota penuh kedamaian, kota Baghdad, dan segera menghadap Khalifah lalu memberitahunya bagaimana mereka menemukan Nuruddin yang sudah diambang kematian. Khalifah berkata kepada Nuruddin, "Ambil pedang ini dan ambil kepala musuhmu." Maka dia mengambil pedang dan pergi ke Mu'in bin Sawah. Tetapi ketika dia sudah menghunuskan pedang, Mu'in berkata, "Aku melakukan sesuai dengan sifatku, maka lakukanlah menurut sifatmu." Mendengar itu, Nuruddin melemparkan pedang itu dari tangannya dan berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, dia telah menipuku dengan kata-katanya." Dan dia berkata, "Tinggalkan dia," kata Khalifah, dan berbalik ke Masrur yang memerintahkannya untuk memenggal kepala Mu'in. Jadi Masrur mengurus pedangnya dan mengajar kepala wazir. Kemudian kata Khalifah kepada Nuruddin, "Apalagi yang kau inginkan dariku?" "Ya Tuanku," jawabnya, "saya tak membutuhkan kedaulatan di kota Basrah. Semua keinginan saya adalah memiliki kehormatan untuk melayani Anda." "Dengan sepenuh hati," jawab Khalifah. Kemudian dia memanggil Anis Al-Jalis dan memberikan banyak bantuan kepada mereka berdua dan menunjuk untuk mereka sebuah istana di kota Baghdad beserta tunjangan. Selain itu, dia menjadikan Nuruddin salah satu sahabatnya dan mereka tinggal bersama dalam kenikmatan hidup yang paling menyenangkan sampai kematian menjemputnya. Demikian akhir kisah Nuruddin Ali dan budaknya Anis Al-Jalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.